Asal-usul Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Di bawah, rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai banyak anak dari istri selirnya, tetapi hanya mempunyai seorang anak dari istri permaisuri, yaitu bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Seiring bertambahnya usia, Putri Kandita pun memiliki kepribadian yang baik serta paras yang semakin cantik. Karena Putri merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anak Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan kepada Putri Kandita agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan ilmu hitam, mereka membuat Putri Kandita dan ibunya menderita penyakit. Putri dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri dan ibundanya pun bertambah parah. Putri dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya, namun sang ibunda tidak dapat bertahan hingga akhirnya meninggal dunia. Putri dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi Putri yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya, apalagi ia yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui raja untuk menghasut agar Putri diusir. Awalnya, raja menolak. Namun, karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, Putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut demi kesembuhan penyakitnya. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah bisikan baik atau hanya orang iseng yang membisikinya saat ia tertidur. Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, Putri meyakini bahwa suara tersebut adalah sebuah bisikan dari Yang Maha Kuasa. Meyakini bahwa suara itu sebuah perintah dari Tuhan, Putri segera melakukan yang diperintahkan. Ajaibnya, ketika menyentuh air,
Seluruh tubuh putri yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan putri tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di pantai tersebut, Putri Kandita pun sangat terkenal akan kecantikan yang dimilikinya. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Hanya saja dari sekian banyak pangeran yang datang, Putri sama sekali tidak tertarik. Sebagian mereka bahkan mundur karena syarat yang sangat sulit. Salah satunya adalah dengan mengadu kesaktian di atas gelombang pantai di laut. Ternyata dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Sejak saat itulah, Putri Kandita dikenal sebagai ratu penguasa laut selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul.